Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah sama-sama senantiasa kita untuk bersyukur kepada Allah SWT atas limpahan kasih sayang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah tercurah kepada kita bersama. Sholawat dan salam mari sama-sama kita sanjung sajikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di hari kiamat kita akan diakui sebagai umatnya. Sekaligus kita berharap semoga kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala Zat yang maha sempurna, yang maha pengasih, maha mulia, maha sayang, maha segala-galanya. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mendapatkan kasih sayang Allah, untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya kita buktikan. Hari-hari senantiasa kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak mengingat Allah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan apa dan bagaimanapun. Dalam keadaan duduk, berdiri, berbaring, berjalan, dalam keadaan sendirian, dalam keadaan ramai, bahkan dalam suatu majelis, kita hendaknya banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam pertemuan kali ini yang hendak kita bahas adalah perkara majelis zikir ataupun perkumpulan zikir, atau lebih layaknya disebut zikir bersama. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, zikir bersama ini adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat menganjurkan sekali, karena dengan kebersamaanlah akan tumbuh rasa cinta, kasih dan sayang kepada sesama. Dengan kebersamaanlah ukhuwah akan terjalin. Begitu juga dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan ragu lagi. Bagi kita yang mau mengadakan zikir bersama, yang mau buat zikir bersama, berikut ini akan disampaikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya zikir bersama. Satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam
dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dua orang sahabat ini, yang kedua adalah Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Mereka berdua bersaksi ataupun mereka berdua menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa Abi Sa'id radhiyallahu anhu anahuma syahida ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yaq'udu qaum yadhkurunallaha illa hafathumul malaikah wa ghasyiathumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa zakarahumullahu fi man indah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Abu Sa'id radhiyallahu anhu, keduanya bersaksi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada suatu kaum yang duduk berzikir kepada Allah kecuali para malaikat akan mengerumuninya dan mereka akan dinaungi rahmat dan diturunkan ketenangan jiwa kepada mereka, dan Allah membanggakan mereka di depan majelisnya, yaitu di hadapan para malaikat. Seorang sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku wasiatkan kepadamu, bertakwalah kepada Allah, karena ia adalah induk segala urusan, dan selalulah membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah, karena dengannya namamu akan diingat di langit dan menyebabkan nur terpancar bagimu di bumi. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hadis di atas menjelaskan bahwasanya orang-orang yang berzikir, suatu kaum yang berzikir ataupun majelis zikir, bisa kita katakan dan kita sebut sebagai zikir bersama, adalah orang-orang yang akan diberikan naungan oleh Allah berupa curahan rahmatnya Allah, diberikan ketenangan jiwa, bahkan akan dikerumuni para malaikat, dan Allah membanggakan mereka di depan majelis para malaikat. Inilah kemuliaan orang yang buat zikir bersama. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, untuk itu begitu pentingnya kita mengadakan suatu majelis, yaitu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau mendatangi suatu majelis ataupun perkumpulan para sahabat. Di sana para sahabat sedang duduk berzikir kepada Allah secara bersama. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang menyebabkan kalian duduk? Maka para sahabat menjawab, kami duduk berzikir kepada Allah dan memuji Allah atas hidayahnya terhadap Islam dan atas karunia-Nya kepada kami, kata para sahabat. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, demi Allah, apakah hanya karena ini kalian duduk? Mereka, yaitu para sahabat, pun berkata, demi Allah, tidak ada yang mendudukkan kami kecuali itu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam selanjutnya, aku tidak meminta kalian bersumpah karena bersangka buruk kepada kalian. Namun Jibril
datang kepadaku dan memberitahu bahwa Allah sangat membanggakan kalian di depan para malaikat. Allahu Akbar. Inilah mulianya manusia apabila senantiasa berzikir kepada Allah, terlebih secara berjamaah, zikir bersama. Ini lebih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelisnya para malaikat. Orang yang duduk zikir secara bersama, zikir berjamaah, dimuliakan di majelis para malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malaikat adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yang maksum tanpa dosa. Namun ada manusia yang mulia dibanggakan di perkumpulan yang mulia, di perkumpulannya para malaikat, yaitu orang-orang yang duduk berzikir. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersumpah demi Allah. Ini menandakan kemuliaan kepada orang-orang yang sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu hadirin sobatku. Orang-orang yang senantiasa berzikir, satu majelis yang senantiasa berzikir kepada Allah, orang-orang yang selalu buat zikir berjamaah ataupun zikir bersama, pada hari kiamat kelak wajah-wajah mereka penuh dengan nur, penuh dengan cahaya. Bahkan mereka akan duduk di mimbar-mimbar mutiara, sehingga manusia akan menjadi iri kepadanya. Ini disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yab'atsanallah aqwa may yaumal qiyamati fi wujuhihi munuru ala manabiril lu'lu'i yaghbitu humun nas laisu bi anbiya wala syuhada faqala a'rabiyu hulhum lana na'rifhum qal humul mutahabbun fillahi min qabaila satta wa biladi syatta yajtami'una ala zikrillahi yadhkurunah. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh Allah akan membangkitkan pada hari kiamat beberapa kaum yang wajah-wajah mereka penuh dengan nur. Mereka duduk di atas mimbar-mimbar mutiara, sehingga manusia iri kepada mereka. Mereka bukan ambiya dan bukan syuhada. Maka seseorang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terangkanlah mereka kepada kami sehingga kami dapat mengetahuinya. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah dari suku yang berbeda-beda dan dari daerah yang berbeda-beda. Mereka berkumpul untuk berzikir kepada Allah dan mengingat Allah. Hadirin sobatku rahimakumullah.
Ini sangat jelas sekali. Apabila zikir bersama kita buat, orang-orang berkumpul berasal dari suku yang berbeda-beda, dari daerah yang berbeda-beda, berkumpul dalam satu majelis, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelak pada hari kiamat, ia akan dibangkitkan dengan wajah yang penuh dengan cahaya, duduk di atas mimbar-mimbar mutiara. Inilah manusia yang diirikan oleh manusia yang lainnya pada hari kiamat kelak. Kenapa ia lebih mulia? Karena senantiasa mengadakan zikir bersama. Disebutkan di dalam hadis bahwa di surga ada tiang yang terbuat dari yakut dan rumah panggung yang terbuat dari jamrud. Pintunya terbuka dari segala penjuru. Semuanya bercahaya seperti bintang. Penghuni ruangan itu adalah orang-orang yang saling berkasih sayang karena Allah dan bertemu serta berkumpul semata-mata karena Allah. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dewasa ini orang-orang yang duduk di tempat-tempat khusus berzikir telah dicaci, telah dicela dari segala arah dan penjuru. Karena menganggap bahwasanya perbuatan tersebut adalah sia-sia dan tidak ada perintah dan dalilnya. Ternyata setelah kita mendengarkan dalil-dalil hadis-hadis Rasulullah SAW, memang merekalah yang dimuliakan oleh Allah. Orang-orang yang duduk di tempat khusus berzikir kepada Allah secara berjamaah. Orang boleh saja berkata sesuka mereka, tetapi kelak ketika mata sudah terbuka di akhirat kelak, barulah mereka akan mengetahui kebenarannya bahwa para ahli majelis zikir itu akan mendapatkan ganjaran yang sangat menakjubkan, bahkan membuat manusia yang lainnya iri. Boleh-boleh yang mencaci, mencela juga merasa iri kepada mereka ketika mereka duduk di atas mimbar di dalam istana yang megah dan indah. Maka orang-orang yang senantiasa memandang sebelah mata mengetahui hasil yang sesungguhnya yang telah mereka buat tatkala di dunia ini. Betapa tinggi nilainya, betapa mulia mereka, dan betapa tinggi nilai rumah dan tempat yang digunakan untuk berzikir, walaupun para pesertanya diejek, dihina, dicaci, dimaki. Dari hadis-hadis mengenai mereka banyak diketahui betapa keutamaan mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah hadis menyebutkan bahwa rumah yang digunakan untuk berzikir akan terlihat dari langit seperti bintang yang bersinar jika terlihat dari bumi. Hadis lain menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan sakinah ke dalam majelis zikir. Dan para malaikat akan mengerumuni majelis tersebut. Dan rahmat Allah akan diturunkan kepada mereka. Serta nama-nama mereka akan disebut-sebut Allah Subhanahu wa Ta'ala di arasnya Allah. Dari sahabat Abu Razin radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah aku beritahukan kepada kalian kekuatan agama yang dapat mendatangkan kebaikan di dunia dan akhirat bagimu?"
biasakanlah kalian duduk dalam majelis zikir dan memegang teguh zikirullah walaupun sendirian. Berzikirlah sebanyak-banyaknya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, penduduk langit akan melihat cahaya rumah orang yang digunakan untuk berzikir, sebagaimana penduduk bumi melihat cahaya bintang-bintang di langit. Dan rumah yang digunakan untuk zikirullah akan sangat bercahaya dan bersinar seperti bintang-bintang di langit. Banyak hamba Allah yang dengan mata batin mereka telah melihat nur wali-wali Allah dari rumah-rumah mereka yang bercahaya karena digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fudail bin Iyad rahmatullahi alaih, seorang syekh yang terkenal, beliau berkata, penduduk langit akan melihat rumah yang digunakan untuk berzikir seperti sinar lampu yang sangat terang benderang. Diceritakan bahwa seorang syekh, yaitu Syekh Abdul Aziz Dababagh rahmatullahi alaih, seorang ulama pada masa yang tidak terlalu lampau, meskipun ummi ataupun tidak bisa baca dan tulis, ia sangat memahami Al-Quran, hadis-hadis qudsi dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan bahwa jika ia melihat orang yang sedang berbicara mengenai Al-Quran dan hadis, ia akan segera mengetahui bahwa yang keluar dari mulutnya adalah nur Al-Quran ataupun nur hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena nur keduanya berbeda. Sedangkan dalam ucapan biasa tidak ada nur, hanya ucapan kalamullah dan kalam Rasulullah saja yang mengeluarkan nur. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, terlebih orang yang dilihatnya ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengeluarkan nur yang sangat terang benderang. Karena orang-orang yang berzikir ini sudah terlihat bahwasanya dia sudah memakan makanan dari surga, ataupun dia telah memetik buah-buahan dari surga. Bahkan orang yang senantiasa berzikir ini senantiasa dirindukan surga, dan majelis adalah taman-taman surga. Idza maratum biriyadil jannah farta'u qol wa ma riyadul jannah qala hilaku dzikri. Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka makanlah sebanyak-banyaknya. Seorang bertanya, apakah taman surga itu? Beliau menjawab, hilakul zikri ataupun halaqo zikir. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebuah hadis menyebutkan bahwa zikir adalah obat bagi hati. Segala penyakit hati seperti takabur, hasad, benci dan sebagainya dapat diobati dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kemuliaannya zikir yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan, terlebih apabila zikir dilaksanakan secara berjamaah. Ini akan mendatangkan karomah tersendiri, akan mendatangkan
barokah tersendiri, karena di dalamnya bercampur baur orang-orang yang tidak diketahui dari daerah, dari wilayah yang berbeda, bahkan para ulama pun berada di dalamnya. Pentingnya kita mengadakan zikir bersama ini. Hadirin sobatku ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkali-kali dalam berbagai banyak hadis menyampaikan tentang pentingnya perkara ini. Perkara yang akan menyelamatkan, perkara yang akan memberikan kebahagiaan, perkara yang akan menguntungkan, perkara yang pasti seorang hamba tidak akan menyesal apabila melaksanakannya. Dalam satu hadis yang panjang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang berkeliling di jalan-jalan untuk mencari orang yang berzikir. Bila mereka mendapati satu kaum yang berzikir kepada Allah, maknanya satu majelis yang berzikir kepada Allah, satu perkumpulan orang-orang yang berzikir kepada Allah, maka mereka ataupun para malaikat akan saling berseru, kemarilah kalian menuju apa yang kalian cari. Maka para malaikat meliputi mereka dengan sayap-sayapnya sampai ke langit pertama. Maka Allah Azza wa Jalla bertanya kepada para malaikat tersebut, sedangkan dia lebih tahu daripada mereka, apa yang diucapkan hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat menjawab, mereka bertasbih kepadamu, membesarkanmu, memujimu dan mengagungkanmu. Allah Subhanahu wa taala bertanya, apakah mereka telah melihatku? Para malaikat menjawab, tidak, demi Allah, mereka belum pernah melihatmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagaimana kalau mereka melihatku? Mereka menjawab, kalau mereka melihatmu, tentu mereka akan lebih giat beribadah, lebih mengagungkanmu, dan lebih banyak bertasbih kepadamu. Allah bertanya, apa yang kepadaku? Para malaikat menjawab, mereka memohon surga kepadamu. Allah bertanya, apakah mereka telah melihat surga? Para malaikat menjawab, tidak, demi Allah, wahai Tuhanku, mereka belum pernah melihat surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagaimanakah kalau mereka melihat surga? Para malaikat pun menjawab, kalau mereka melihat surga, tentu mereka akan lebih menginginkannya, lebih giat usaha untuk mendapatkannya, dan lebih besar mencintainya. Allah Subhanahu wa taala bertanya, dari apa mereka berlindung? Para malaikat pun menjawab, mereka berlindung dari neraka. Allah bertanya, apakah mereka telah melihat neraka? Para malaikat menjawab, tidak, demi Allah, wahai Tuhanku, mereka belum pernah melihat neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagaimanakah kalau mereka melihat neraka? Maka para malaikat menjawab, kalau mereka melihat neraka, tentu mereka akan lebih cepat berlari darinya dan lebih takut kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku bersaksi kepada kalian bahwa aku telah mengampuni mereka. Malaikat berkata, di antara mereka ada si Fulan, ia bukan termasuk mereka. Ia datang
hanya untuk satu keperluan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka adalah para ahli majelis yang sejati. Tidak akan celaka orang yang duduk bersama mereka. Masya Allah hadirin sobatku. Begitu dahsyatnya majelis zikir ini. Begitu mulianya zikir bersama ini. Bahkan orang yang tidak sengaja duduk bersama majelis zikir, Allah Subhanahu wa taala pun akan mengampuni. Bahkan dipuji Allah sebagai majelis. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala-galanya. Dalam hadis tadi, kenapa Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat, untuk apa mereka berkumpul dan sebagainya, banyak Allah Subhanahu wa taala pertanyakan kepada malaikat. Ini Allah Subhanahu wa taala itu membanggakan satu majelis yang mulia, satu perkumpulan yang agung. Tujuannya Allah Subhanahu wa taala memuliakan di hadapan para malaikat, di hadapan makhluk yang mulia. Allah beritahukan bahwasanya selain kalian ada yang lebih mulia lagi, yaitu majelis zikir. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang sahabat Anas radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang berkeliling mencari halakoh-halakoh zikir. Bila mereka telah datang pada para ahli zikir dan mereka pun mengarumuni ahli zikir. Lalu mereka mengirim utusan mereka menuju langit kepada Rabbul Izzah ataupun Tuhan yang maha mulia. Mereka pun berkata, wahai Tuhan kami mendatangi beberapa orang hambamu yang sedang mengagungkan nikmatmu, membaca kitabmu dan bersolawat kepada nabimu. Mereka juga memohon keperluan akhirat dan dunia mereka kepadamu. Maka Allah berfirman, liputilah mereka dengan rahmatku. Mereka berkata, wahai Tuhanku, di antara mereka ada si Fulan yang banyak dosa. Ia hanya sering menyertai mereka. Maka Allah berfirman, liputi mereka dengan rahmatku. Merekalah para ahli majelis yang sejati. Tidak akan celaka orang-orang yang duduk bersama mereka. Dua hadis ini memperkuat bahwasanya sebesar apapun dosa seorang hamba, apabila ia senantiasa berzikir, lebih-lebih zikir berjamaah, zikir bersama, dosa-dosanya akan diampuni. Ini dalam hadis ini, sedangkan orang yang tidak sengaja duduk saja diampuni dosanya. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila seseorang buat zikir bersama ini, duduk untuk zikir bersama, zikir berjamaah, semua dosanya akan diganti pahala. Semua keburukannya akan diganti dengan kebaikannya. Anas bin Malik menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min qaumin tama'u yazkurunallah azza wa jalla la yuriduna bi dzalika illa wajahahu illa nadahum
munadi minasa angqaumu maghfura lakum faqad budilat sayyi'atukum hasanat. Jika suatu kaum berkumpul untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla hanya karena menginginkan keridhaan Allah, maka seorang penyeru akan berseru dari langit, berdirilah kalian dalam keadaan telah diampuni. Sungguh keburukan-keburukan kalian telah diganti dengan kebaikan. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kabar yang sangat menggembirakan. Walaupun dosa kita sebanyak apapun, sebanyak buih di lautan, hanya dengan buat satu amalan zikir, terlebih zikir bersama, Allah Subhanahu wa Ta'ala selain mengampuni dosa-dosanya, juga kesalahan-kesalahannya diganti dengan kebenaran, keburukan-keburukannya diganti dengan kebaikan, alias dosa-dosanya diganti dengan pahala. Ini sangat gembira sekali orang yang mendengar hadis ini. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita dengar tentang pentingnya perkara zikir ini. Bahkan hadirin sobatku, orang-orang yang senang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini akan mendapatkan kemuliaan. Pada hari kiamat wajahnya akan bersinar putih, memenuhi pandangan orang yang melihatnya. Bahkan para nabi, para syuhada menjadi iri terhadap ahli zikir. Nabi, syuhada iri kepada orang yang senantiasa berzikir berjamaah. Satu hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Amr bin Abbasah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di sebelah kanan Ar-Rahman, sedang kedua tangannya adalah kanan. Ada beberapa orang yang bukan merupakan nabi ataupun syuhada. Wajah-wajah mereka yang putih memenuhi pandangan orang-orang yang melihatnya. Para nabi dan para syuhada merasa iri kepada mereka karena tempat duduk dan kedekatan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, siapakah mereka? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan dengan sabdanya, mereka adalah kumpulan orang-orang dari berbagai kabilah. Mereka berkumpul untuk berzikir kepada Allah. Mereka memilih perkataan-perkataan yang baik, sebagaimana seseorang yang makan kurma hanya memilih kurma yang baik-baik saja. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat jelas gamblang apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang akan mendapatkan cahaya bahkan diirikan. Maknanya nabi, syuhada itu iri kepada orang-orang yang senantiasa berzikir. Satu perkumpulan
dari kabilah ataupun dari daerah. Mereka berkumpul hanya untuk berzikir bersama. Ini yang membuat nabi dan syuhada itu menjadi iri. Kenapa kok mereka bisa duduk di atas mimbar yang berdekatan dengan Allah Azza wa Jalla? Wajah mereka itu dipenuhi dengan cahaya. Ternyata mereka adalah orang-orang dari satu kabilah, satu daerah ataupun satu wilayah berkumpul di suatu tempat hanya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap orang yang mempunyai keistimewaan berupa ilmu ataupun amal itu akan memiliki kedudukan di sisi Allah yang tidak dimiliki oleh orang lain. Meskipun dalam hal ini orang lain memiliki keistimewaan yang lebih tinggi darinya, maka orang yang merasa iri dan ingin agar keistimewaan yang diberikan kepada orang pertama tadi juga ia miliki. Para nabi tentu mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari orang-orang pertama tadi, karena berdakwah dan membimbing umat, membimbing manusia. Oleh karena itu kesibukan tersebut mereka tidak bisa terus-menerus mengerjakan amalan yang bersifat parsial itu. Para nabi dan syuhada menyadari bahwasanya kedudukan mereka itu adalah mulia. Kedudukan mereka itu adalah tinggi. Tapi betapa terkejutnya tatkala melihat ada yang lebih mulia lagi, ada yang lebih tinggi lagi kedudukannya, mendapatkan kerumunan malaikat, mendapatkan cahaya di wajahnya yang terang, bahkan duduk di atas mimbar berdekatan lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata itu adalah sekumpulan orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sobat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan rumah yang digunakan untuk berzikir bersama pun akan mendapatkan kemuliaan yang sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis dari Abdurrahman bin Sal bin Hunayf radhiyallahu anhuma, ia berkata, ayat ini turun kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maknanya adalah orang-orang yang dimuliakan Allah tatkala banyak berzikir kepada Allah. Orang-orang yang tidak memperdulikan dirinya demi zikir kepada Allah. Orang-orang yang senantiasa buat majelis zikir. Orang-orang yang senantiasa berkumpul untuk berzikir. Maka ayat tersebut adalah wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bi ghadati wal asyi. Hadirin sobat Allah Subhanahu wa taala, Nabi Shallallahu alaihi wasallam setelah ayat yang artinya dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada waktu pagi dan senja hari. Maka beliau keluar untuk mencari orang-orang tersebut, orang yang dimaksud di dalam ayat tersebut. Sehingga Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjumpai satu kaum yang sedang berkumpul berzikir kepada Allah. Di antara mereka ada yang rambutnya kusut, kulitnya kering, dan ada pula yang hanya memakai satu pakaian saja.
Maknanya mereka tidak lagi mempedulikan dirinya demi berzikir kepada Allah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui mereka, beliau pun duduk bersama mereka. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan aku di antara umatku orang-orang yang aku diperintahkan untuk bersabar menyertai mereka. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di dunia itu nampaknya hina dina, nampaknya fakir, miskin, papa, dalam keadaan rambutnya kusut, kulitnya kering, bahkan hanya memakai pakaian yang seadanya. Tetapi tatkala ia sering berkumpul untuk zikir bersama, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang utusan Allah, itu duduk menyertai mereka. Maknanya Nabi manusia yang mulia itu mau berkumpul, mau duduk bersama kepada orang-orang yang dalam keadaan acak-acakan rambutnya, kulitnya pun kering. Demi untuk apa? Demi untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya, singkat katanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang rasul. Beliau adalah manusia yang mulia, senang duduk bersama orang-orang yang hina. Karena apa? Karena orang-orang yang hina sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ghanimah yang besar, ghanimah yang menguntungkan adalah tatkala seseorang itu buat majelis zikir. Tatkala seseorang itu berkumpul untuk berzikir bersama. Itulah ghanimah yang terbesar. Abdullah bin Amr, beliau bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, apakah ghanimah majelis-majelis zikir? Beliau bersabda, ghanimah majelis-majelis zikir adalah sorga. Dua kali diulang Nabi. Ghanimah, keuntungannya adalah surga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya majelis zikir ini adalah majelis yang menguntungkan. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang tidak akan mempunyai kemuliaan seperti kemuliaannya majelis zikir. Majelis zikir ini mempunyai kemuliaan yang tersendiri. Satu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, an Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala Allahu azza wa jalla yaumal qiyamah saya'lamu ahlul jam'i man ahlul karam. Fakilah wa man ahlul karam ya Rasulullah? Qal majalisu zikri fil masjidi. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perhatikan arti dari hadis di atas tadi dengan sebaik-baiknya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman pada hari kiamat,
semua yang berkumpul akan mengetahui siapakah orang yang mempunyai kemuliaan. Maka seorang sahabat itu bertanya kepada Nabi, siapakah orang yang mempunyai kemuliaan itu wahai Rasulullah? Nabi SAW bersabda, majelis-majelis zikir di masjid-masjid. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masjid yang digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu Allah Subhanahu wa taala banggakan pada hari kiamat nanti. Bahkan Allah berfirman pada hari kiamat, semua yang berkumpul itu akan mengetahui nantinya siapakah yang lebih mulia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, majalisu zikri fil masjid, majelis-majelis zikir di masjid-masjid. Jadi setiap masjid yang mengadakan majelis zikir, maka ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Setiap masjid-masjid yang ada majelis zikirnya tidak akan menyesal, maka tidak merugilah, bahkan akan beruntung. Setiap masjid-masjid yang senantiasa mengadakan zikir bersama, zikir berjamaah. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkara zikir ini adalah perkara yang penting. Perkara yang akan membuat orang akan menjadi tenang hatinya. Selain tenang hati di dunia, di kubur pun hatinya menjadi tenang karena akan diselamatkan atas zikir yang ia buat. Terlebih-lebih di akhirat akan tenang karena dia akan duduk di atas mimbar-mimbar mutiara. Siapa orangnya yang tidak menginginkan ketenangan? Dan dengan zikir inilah dia akan mendapatkan 3 ketenangan, bahkan 4 ketenangan. Di dunia akan mendapatkan ketenangan jiwa, di kubur akan mendapatkan ketenangan karena terhindar dari siksa kubur ataupun terselamatkan dari siksa kubur. Kemudian di akhirat akan tenang karena akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan duduk di atas mimbar berdekatan dengan Allah Azza wa Jalla. Bahkan di surga pun dia akan mendapatkan ketenangan, akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kita menganggap membuang waktu karena duduk berzikir. Janganlah kita menganggap zikir ini adalah perkara yang sepele, perkara yang sia-sia. Untuk itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, orang yang banyak berzikir ini orang yang mengamalkan pokok agama. Pokok agamanya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Rajin radhiyallahu anhu, bahasanya beliau bersabda, maukah aku tunjukkan kepadamu pokok perkara agama
yang dengannya kamu bisa memperoleh kebaikan dunia dan akhirat. Hendaklah kamu menyertai majelis-majelis zikir. Jadi orang yang menyertai majelis zikir, ia adalah orang-orang yang mengamalkan perintah Allah, pokok agama, dan akan mendatangkan kemuliaan, derajat yang tinggi di sisi Allah, dunia sampai akhirat. Intinya, orang yang senantiasa berzikir kepada Allah tidak akan menyesal, bahkan akan mendapatkan keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, zikir ini dahsyat sekali, amalan yang tidak akan membuat orang menyesal. Bahkan seandainya nanti ia masuk ke dalam surga, dia pasti akan menyesal apabila tidak banyak berzikir. Maknanya tatkala ia sedikit berzikir ketika di dunia, di akhirat tatkala ia masuk ke dalam surga akan menyesal. Sebaliknya, dia tidak akan menyesal tatkala ia masuk surga, tatkala ia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala dia berada di dunia ini. Maknanya orang yang banyak berzikir tidak akan menyesali ketika ia masuk ke dalam surga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jika suatu kaum duduk di suatu majelis tanpa berzikir kepada Allah dan tanpa berselawat kepada Nabi, maka itu pasti akan menyebabkan penyesalan mereka pada hari kiamat, meskipun mereka dimasukkan ke dalam surga karena pahala yang lain. Ini sangat jelas. Seandainya ia masuk ke dalam surga karena ia jarang berzikir, tidak pernah berzikir, maka ia tetap akan menyesal. Hadirin subhanahu wa ta'ala, ketika orang melaksanakan amal di dunia ini, sholat, puasa, baca Quran, sedekah, semua amal dan ibadah ia lakukan, kemudian ia masuk ke dalam surga pada hari kiamat kelak, dia pasti akan menyesal karena tidak berzikir ketika hidup di dunia. Maknanya setelah ia masuk ke dalam surga atas amal-amalnya, tetapi di dunia dia tidak pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah yang menyebabkan penyesalannya walaupun dia masuk ke dalam surga. Jadi bagaimana kalau orang yang masuk surga tetapi ketika di dunia berzikir? Maka pantaslah Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan, orang yang banyak berzikir, buat satu majelis zikir, ketika di dunia berzikir bersama, tempatnya itu di atas mimbar-mimbar mutiara berdekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang masuk surga, ia akan menyesal karena tidak berzikir. Tetapi orang yang banyak berzikir, buat majelis zikir, maka diberikan kemuliaan. Itu lebih pantas, itu lebih mulia. Bahkan diirikan
yang membuat nabi dan syuhada itu iri. Inilah penting, ini perkara agung, perkara besar, perkara yang sangat mulia, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah ucapan-ucapan zikir yang harus kita ucapkan? Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan, alaikuna bitasbih wa tahlil wa takdisi. Tasbih yakni mengucapkan subhanallah, tahlil yakni mengucapkan la ilaha illallah, dan takdis yakni mengucapkan subhanal malikil kudus ataupun subhanahul kudus rabbul malaikati warroh. Inilah ucapan-ucapan yang mulia. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang mengucapkan subhanallah ini adalah ucapan yang akan menguntungkan, ucapan yang mulia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala subhanallahi wa bihamdi guri tatlahu nahlatu fil jannah." Bihamdihi, maka akan ditanamkan satu pohon kurma di surga. Sangat mulia hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga setelah kita mendengar penjelasan yang penting ini, penjelasan yang besar ini, hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan kita untuk melaksanakan zikir bersama, hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang selalu buat zikir berjamaah. Allah Subhanahu wa taala muliakan majelis zikir. Semoga tidak ada keraguan lagi dalam diri kita untuk buat zikir bersama ataupun untuk buat majelis zikir, dan semoga lebih menguatkan lagi tentang pengetahuan kita tentang pentingnya zikir bersama ini. Yang sudah buat zikir bersama, yang sudah buat zikir berjamaah, majelis-majelis zikir, semoga lebih menguatkan, meneguhkan, serta mengistiqomahkan, serta memperbanyak jamaahnya. Semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.